Baik, terima kasih dan selamat datang di video presentasi dari kelompok 7. Dan di sini kita akan membahas mengenai implementasi strategi dalam aspek pemasaran, R&D, keuangan, dan sistem informasi. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman-teman saya dari kelompok 7. Aspek pemasaran. Strategi pemasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan. Beberapa contoh implementasi strategi pemasaran yang efektif adalah segmentasi pasar, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, psikografis, atau perilaku. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka secara lebih efektif. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk, menyediakan produk atau layanan baru, atau yang ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal ini dapat melibatkan peningkatan kualitas, fitur baru, atau diversifikasi produk. Strategi harga. Strategi harga menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk atau layanan yang ditawarkan serta keinginan pasar. Perusahaan dapat menerapkan strategi harga seperti penetapan harga berdasarkan nilai, penetapan harga berdasarkan persaingan, ataupun penetapan harga diskon. Penelitian dan pengembangan atau R&D merupakan proses di mana perusahaan melakukan kegiatan inovasi untuk menciptakan produk atau layanan baru atau meningkatkan yang ada. Beberapa contoh implementasi strategi R&D adalah analisis kebutuhan pelanggan, melakukan riset dan survei untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Data ini dapat digunakan untuk mengarahkan upaya R&D agar fokus pada pengembangan produk yang relevan dan inovatif. Kolaborasi dengan pihak luar. Artinya membentuk kemitraan atau menjalin kerjasama dengan institusi akademik, mitra bisnis, atau organisasi riset untuk berbagai pengetahuan, sumber daya, dan teknologi. Ini dapat membantu dalam mengakses keahlian tambahan dan meningkatkan kapabilitas R&D. Pengelolaan proses inovasi, yaitu menerapkan metodologi yang terstruktur dan efisien dalam mengelola proses inovasi, mulai dari perencanaan, pengembangan konsep, uji coba, hingga komersialisasi produk. Ini membantu mengurangi waktu dan biaya pengembangan serta meningkatkan keberhasilan inovasi. Aspek keuangan. Strategi keuangan melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa contoh implementasi strategi keuangan yang umum digunakan adalah penganggaran. Penganggaran yang baik membantu mengoptimalkan penganggaran sumber daya keuangan yang terbatas. Analisis biaya manfaat, yaitu mengevaluasi manfaat finansial yang diharapkan dari suatu keputusan investasi atau proyek dan membandingkannya dengan biaya yang terlibat. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi proyek yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya, manajemen arus kas, yaitu mengelola arus kas perusahaan secara efektif untuk menghasilkan kelancaran operasional pembayaran utang, investasi, dan kegiatan lainnya. Hal ini melibatkan perencanaan kas yang cermat dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan likuiditas. Aspek sistem informasi. Strategi sistem informasi melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem komputer untuk mengelola, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi dalam perusahaan. Beberapa contoh implementasi strategi sistem informasi adalah integrasi sistem, mengintegrasikan berbagai sistem informasi di dalam perusahaan seperti ERP atau Enterprise Resource Planning atau CRM Customer Relationship Management atau SCM Supply Chain Management. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi profesional dan kolaborasi antar departemen. Selanjutnya, keamanan informasi menerapkan langkah-langkah keamanan teknologi informasi untuk melindungi data
dan informasi sensitif perusahaan dari ancaman keamanan seperti serangan cyber dan pencurian data. Ini melibatkan penggunaan firewall, enkripsi data, dan kebijakan keamanan yang ketat. Strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Identifikasi tujuan, tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu untuk setiap aspek strategi yang akan diimplementasikan. Analisis situasi, lakukan analisis menyeluruh terkait dengan aspek strategi yang akan diimplementasikan. Misalnya analisis pasar untuk strategi pemasaran, analisis kebutuhan pelanggan untuk strategi R&D, analisis keuangan perusahaan untuk strategi keuangan, dan analisis kebutuhan sistem informasi untuk strategi sistem informasi. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan, peluang, dan sumber daya yang diperlukan. Rencana taktis, buat rencana taktis yang rinci untuk masing-masing aspek strategi. Tentukan langkah-langkah spesifik, tanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal implementasi. Pastikan rencana ini dapat diukur dan dievaluasi. Komunikasi yang efektif. Komunikasikan strategi, tujuan, dan rencana taktis kepada seluruh tim yang terlibat. Pastikan pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari setiap orang dan bagaimana kontribusinya akan berkontribusi terhadap implementasi strategi. Penugasan tanggung jawab, tentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Pastikan ada pemisahan tugas yang jelas dan pemahaman tentang siapa yang bertanggung jawab atas setiap langkah implementasi. Pengelolaan sumber daya, pastikan sumber daya yang diperlukan seperti dana, personel, teknologi, dan infrastruktur tersedia dan dialokasikan dengan efisien untuk mendukung implementasi strategi. Evaluasi, pantau kemajuan, selalu lacak kemajuan implementasi strategi secara teratur. Gunakan alat pengukuran yang relevan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Identifikasi hambatan atau masalah yang muncul dan segera ambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi hasil, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil implementasi strategi. Analisis apakah strategi telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Gunakan hasil evaluasi untuk menginformasikan keputusan strategis di masa depan. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Di tengah perubahan yang tidak terduga, jadilah fleksibel dan adaptif dan untuk merangkum presentasi kami, kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi strategi dalam aspek pemasaran, R&D, keuangan, dan sistem informasi memerlukan perencanaan yang matang, tindakan yang terarah, dan partisipasi aktif dari setiap anggota organisasi dengan menetapkan tujuan yang jelas, merancang rencana taktis yang terperinci, berkomunikasi dengan baik, serta memantau dan mengevaluasi kemajuan secara teratur. Kita dapat memastikan kesuksesan implementasi strategi kita. Tidak kalah pentingnya adalah fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan yang tak terduga, serta kemampuan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa strategi yang kita implementasikan akan berjalan efektif dan membawa kesuksesan dalam perjalanan kita nanti. Baik, tadi itu adalah pemaparan materi dari kelompok 7. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar atau menghubungi teman saya dari kelompok 7 yang lain. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.